Gitu dalam waktu dekat misalnya hingga 2025, sektor apa yang mungkin masih bisa digenjot, pemerintah untuk bisa menambah penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi hingga mendekati 8%? Eee, saya kira begini ya, untuk tumbuh 8% kita butuh investasi ya, gitu ya. Itu yang penting ya, investasi, baru ya, dan pengembangan. Jadi bukan investasi yang ada sekarang saja, tapi yang penting adalah investasi baru. Untuk mengenjot investasi, maka ada beberapa, hal ya. Tadi pertama, kalau bisa pemerintah memancing ya, memancing. Memancing dalam bentuk apa, permodalan ya, atau dengan kerjasama dengan BUMN, kemudahan investasi, insentif-insentif lain. Itu yang penting ya, yang kedua, pemerintah itu memberikan semacam daftar ya, daftar sektor prioritas apa yang kira-kira bisa dikontribusikan dari investor loh. Nah, kalau investasi masuk itu baru nanti akibatnya penerimaan pajak ataupun PNBP akan meningkat. Jadi saya kira yang game changer-nya ataupun, perubahan, ekonomi kita menjadi ekonomi yang lebih sehat adalah kalau ekonomi kita bisa tumbuh, rata-rata 6 sampai 7% ya dalam 5 tahun. Jadi ada yang tumbuh 7%, mungkin 6%, 8% gitu ya, tapi lihat kondisinya seperti apa. Baru kemudian penerimaan pajak bisa tumbuh gitu ya. Jadi jangan berharap pajak itu tumbuh kalau investasi itu tidak meningkat ya. Jadi akhirnya justru akan membuat, perekonomian itu kontraksi gitu. Jadi saya kira yang paling penting adalah di samping baseline ekonomi kita yang tumbuh 5% ini, maka kita harus menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8%. Baik, investasi di sektor apa yang menurut Bapak ini paling efektif untuk bisa meningkatkan penerimaan negara? Ya kalau dilihat dari sisi sumber daya yang kita miliki ya tentu sektor pertambangan sekarang kan cukup banyak ya temuan-temuan di bidang pertambangan. Kemudian ekonomi hijau kita juga cukup menarik ya, itu dikaitkan dengan prospek ekonomi hijau dan juga konversi dari sumber-sumber yang sumber-sumber fuel yang kotor gitu ya menuju ke sumber-sumber energi yang bersih gitu. Itu juga investasi yang cukup menarik ya. Konversi dari CPO misalnya kepada sumber energi yang terbarukan dan sumber energi yang hijau itu juga menarik. Kemudian hal-hal yang terkait dengan digitalisasi itu juga merupakan peluang investasi ya, semua bisnis proses itu perlu ada investasi di digital, itu juga area kedua yang cukup memberikan nilai tambah yang cukup besar. Ya tentu yang ketiga adalah ya, investasi sumber daya manusia ya, sumber daya manusia yang nanti akan dipersiapkan dalam jangka panjang. Jadi kurang lebih tiga itu ya, satu sektor ekonomi hijau, yang kedua sektor digitalisasi, ya. Tadi ekonomi hijau juga termasuk ekonomi biru ya, blue economy. Yang kedua digitalisasi, yang ketiga yang sifatnya jangka panjang ya, bisa di sektor sumber daya manusia ya, mengupgrade kemampuan technical kompetensi dari SDM yang bisa menciptakan nilai tambah. Kira-kira tiga area itu ya yang bisa dikerjakan dan memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi investor. Baik, bagaimana dengan sektor manufaktur, di mana kita tahu sektor ini lumayan terdesak hari-hari terakhir ini dan juga sebenarnya menyerap banyak tenaga kerja begitu. Apakah menurut Bapak investasi di sektor ini kurang menarik dan efeknya belum terlalu besar untuk bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita? Ya tadi sektor manufaktur kan secara basic dipergunakan ya, tetapi kan kita mengetahui kompetisi di sektor manufaktur kan cukup ketat ya, maka sektor ini harus diberikan add-on ya, ditambah dengan tadi digitalisasi dan juga sumber daya manusia sebagai sumber untuk melakukan inovasi ya. Jadi eh, sektor manufaktur jelas dibutuhkan ya, seperti juga sektor pertanian juga dibutuhkan pertambangan, tapi kan harus ada elemen tambahannya. Tadi kalau itu sektor-sektor pertambangan yang mengandung polusi itu ya, itu harus di add on dengan bagaimana ekonomi hijau ya, komponen di dalam
ekonomi hijau. Yang kedua, kalau itu manufaktur sebagainya yang lebih less environmental damage gitu ya, itu bisa di add on dengan dua hal ya, digitalisasi dan juga dengan eh, kreatif inovasi-inovasi dari sumber daya manusia itu sendiri. Beberapa ekonom menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir ini stagnan. Apakah Bapak setuju dengan hal ini? Ya, setuju, memang faktanya demikian. Baik, apa yang menjadi alasan ekonomi ini stagnan, Pak Anggito? Ya tadi, karena sumber pertumbuhan ekonomi kita itu lebih mengandalkan kepada konsumsi dan ekspor, yang nilai tambahnya relatif kecil. Maka kita harus merubah strategi dari berbasis kepada konsumsi menjadi berbasis kepada investasi, ya, nilai tambah. Ya, untuk investasi itu tadi saya sudah katakan bahwa selama ini kita mengalami dua hal, deindustrialisasi dan deinvestasi lah kira-kira gitu ya. Dua-duanya kontribusi pada PDB turun. Kalau kita lihat misalnya di sektor industri kita itu rasio pertumbuhannya sudah di bawah 10% ya, dan rasio terhadap PDB sudah cukup rendah ya 20%. Sama juga dengan investasi ya. Nah, itulah dua area itu yang kalau kita ingin tumbuh di atas 6-7% itu harus ada upaya untuk meningkatkan kontribusi investasi dan kontribusi dari industri, sektor industri. Maka tadi kuncinya tiga hal: satu ekonomi hijau, yang kedua digitalisasi, yang ketiga sumber daya manusia. Baik, bagaimana dengan kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri? Apakah memang benar pertumbuhan ini hanya dirasakan oleh segelintir kalangan? Kalau lihat dari sisi sumber pertumbuhan ekonomi, ya jelas ya. Karena sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari konsumsi itu kan konsumsi tertentu saja. Itu kan tidak memberikan nilai tambah kepada lapangan pekerjaan yang cukup besar. Yang kedua, kalau yang tumbuh itu hanya sektor-sektor modern, sektor-sektor yang berasal dari mining misalnya, itu tentu tidak memberikan nilai tambah yang cukup berarti ya bagi lapangan pekerjaan. Nah, memang kalau mau tumbuh dari sektor industri, pertanian yang dimodernisasi gitu ya, itu dia akan memberikan dampak yang lebih besar. Jadi itulah kuncinya saya kira. Baik, selama ini pemerintah terus mendorong hilirisasi di sektor pertambangan begitu. Apakah menurut Bapak ini belum efektif? Kan itu butuh waktu ya. Memang saya lihat ada potensi cukup besar hilirisasi dari CPO khususnya ya, kelapa sawit dan sektor pertanian lainnya, maupun hilirisasi dari sektor energi ya. Dan itu butuh waktu, dan sekali lagi itu butuh tiga hal tadi ya, butuh modal ya toh, butuh eh, samping modal, know-how, teknologi, dan yang penting juga dia membutuhkan suatu digitalisasi ya dan know-how yang harus lebih bagus.